Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan beras nasional lalu mengalami peningkatan. Namun demikian, produktivitas lahan sawah yang menghasilkan padi itu belum mencapai potensi maksimal. Untuk itu, PT Natural Nusantara ingin memberikan alternatif solusi untuk mencapai peningkatan produktivitas secara kuantitas, kualitas, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pada kesempatan kali ini, akan kita saksikan bersama tentang teknik budidaya padi. Sebagai persiapan awal, kita siapkan pembuatan persemaian. Untuk membuat persemaian dapat digunakan dengan cara menghitung perbandingan luas tanah untuk pembenihan dengan lahan tanam, yaitu 3:10. Artinya bila sawah seluas 1000 meter persegi, maka bagian sawah untuk persemaian dibutuhkan cukup sekitar 3,5 meter persegi. Setelah lahan persemaian jadi, biarkan kurang lebih 1 minggu, baru benih disebarkan. Langkah berikutnya adalah mempersiapkan benih. Siapkan benih sesuai dengan jenis yang dikehendaki. Dan kalau bisa, jenis padi yang bersertifikat. Sebelum benih direndam, terlebih dahulu alangkah baiknya benih kita keringkan di bawah panas sinar matahari kurang lebih setengah hingga 1 jam. Sambil menunggu pengeringan benih, kita siapkan air secukupnya dan ditaruh dalam ember. Lalu kita masukkan pupuk organik cair nasa dengan dosis 2 tutup per 10 liter air atau 20 cc per 10 liter air. Kemudian masukkan benih yang telah dijemur tadi ke dalam ember atau drum yang telah berisi campuran larutan pupuk organik cair nasa. Rendamlah selama kurang lebih 1 malam. Setelah direndam selama 1 malam, lalu benih ditiriskan dan masukkan ke dalam karung atau bahan lain yang lembab. Kemudian diperam selama 1 hingga 2 malam. Atau salah satu ciri benih siap disemai adalah sudah berkecambah kurang lebih setengah hingga 1 cm. Sedangkan bekas air rendaman jangan dibuang, karena nanti dapat digunakan untuk menyiram lahan persemaian. Sebelum benih disebar, lahan persemaian disiram dulu dengan bekas air perendaman benih. Baru kemudian sebarkan benih yang telah diperam tadi, yang sudah mulai berkecambah secara merata ke lahan persemaian. Dan akan lebih baik jika benih yang sudah disemai segera ditutup dengan jerami padi atau bahan lain seperti daun kelapa, daun pisang,
kurang lebih selama 3 hingga 5 hari. Setelah 3-5 hari, kira-kira benih sudah tampak tumbuh merata. Jerami tersebut segera dibuka dengan hati-hati agar bibit padi tidak rusak. Bibit yang sudah tumbuh di persemaian, dalam pemeliharaannya disemprot dengan pupuk organik cair NASA dengan dosis 2 tutup atau 20 cc per tangki pada umur 7 hari dan 14 hari setelah semai. Pada saat penyemprotan pupuk organik cair NASA, akan lebih baik jika dicampur dengan BVR untuk membantu mencegah atau mengurangi serangan hama penggerak batang. Setelah kita lakukan proses pembibitan, kita juga sekaligus dapat melakukan pengolahan tanah. Prinsip pengolahan tanah adalah pembalikan dan pemecahan bongkah-bongkah tanah sawah agar sirkulasi air dan udara di dalam tanah itu berjalan lebih baik. Pengolahan lahan tahap pertama adalah pembajakan. Pembajakan dapat menggunakan traktor atau dengan cara tradisional, yaitu menggunakan cangkul, ataupun dengan menggunakan tenaga hewan ternak seperti kerbau dan sapi. Tujuan pembajakan adalah untuk pembalikan tanah sekaligus mengendalikan gulma sehingga tanaman pengganggu dan biji-bijian dari rumput-rumput liar akan terbenam dan terurai. Selanjutnya, diamkan kurang lebih 1 minggu. Setelah waktu 1 minggu, baru dilakukan pemupukan dasar. Pupuk dasar berupa NPK, dolomit, dan juga supernasa dapat diberikan dengan beberapa alternatif waktu. Yang dimaksud adalah NPK, dolomit, dan supernasa sebagai pupuk dasar dapat diberikan pada saat sebelum dilakukan pembajakan pertama, dapat juga diberikan setelah pembajakan pertama, namun dapat juga diberikan pada saat sebelum tanam, setelah lahan digaru dan sudah diratakan. Tentang dosis pupuk dapat kita lihat pada penampilan tabel pupuk sebagai berikut. Ada 3 tabel jenis dan dosis pemupukan. Tabel pertama merupakan dosis pupuk dengan potensi hasil panen mencapai 1 hingga 1,2 ton per 1000 meter persegi gabah kering panen. Pada tabel pertama, urea sebanyak 18 kg per 1000 meter persegi, ZA 2 kg per 1000 meter persegi, SP36 12,5 kg per 1000 meter persegi, HCl 10 kg per 1000 meter persegi. Sedangkan dolomit adalah 25 kg per 1000 meter persegi. Tabel kedua yaitu dosis pupuk dengan potensi hasilnya 0,8 hingga 1 ton per 1000 meter persegi gabah kering panen. Pada tabel kedua, dosis urea 7,5 kg per 1000 meter persegi, SP36 14,5 kg per 1000 meter persegi. Sedangkan tabel ketiga, potensi hasilnya mencapai 0,6 hingga 0,8 ton per 1000 meter persegi gabah kering panen. Adapun tabel yang ketiga, dosis urea 6 kg per 1000 meter persegi, SP36 11,5 kg per 1000 meter persegi. Lahan disebari
campuran pupuk dasar berupa pupuk makro dan dolomit. Khusus untuk TSP atau SP36 dan dolomit atau kapur pertanian, sebaiknya diberikan semuanya atau 100% sebagai pupuk dasar, artinya tidak untuk pupuk susulan. Kami tegaskan bahwa jenis dan dosis pupuk tersebut merupakan pendekatan atau hanya sekedar untuk referensi atau acuan. Artinya dosis pupuk yang ada dalam tabel tersebut tidak berlaku mutlak atau sama untuk semua tempat atau wilayah. Karena jenis dan dosis pemupukan berhubungan erat dengan jenis atau tipe tanah dan juga iklim di wilayah bersangkutan. Setelah dilakukan penebaran pupuk makro, selanjutnya supernasa yang telah campur air disiramkan merata ke permukaan tanah. Adapun beberapa peran pupuk organik padat supernasa terhadap perbaikan lingkungan tanah atau kondisi tanah antara lain: pertama, pupuk organik padat supernasa dapat memberikan tambahan unsur hara atau nutrisi tanaman secara lengkap, yaitu sekitar 60 hingga 90 jenis unsur yang dibutuhkan tanaman. Hal ini mengingat bahan baku supernasa adalah bahan-bahan alami yang mengandung unsur antara 60 hingga 90 jenis. Peran yang kedua adalah pupuk organik padat supernasa dapat melarutkan kembali residu atau sisa-sisa pupuk kimia di dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh tanaman. Peran yang ketiga, pupuk organik padat supernasa dapat memperbaiki struktur dan tekstur tanah sehingga tanah secara bertahap atau berangsur-angsur kembali gembur dan subur. Peran yang keempat, pupuk organik padat supernasa dapat meningkatkan jumlah populasi, keragaman, dan juga aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Dengan adanya peningkatan populasi, keragaman, dan juga aktivitas mikroorganisme di dalam tanah, maka tanah akan menjadi lebih gembur. Peran yang kelima, pupuk organik padat supernasa dapat membantu menstabilkan pH tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Peran yang keenam, bahwa pupuk organik padat supernasa dapat memberikan tambahan zat perangsang tumbuh alami atau hormon tumbuh alami bagi tanaman berupa hormon alami auksin, giberelin, dan sitokinin. Caranya adalah bahwa satu botol supernasa terlebih dahulu dilarutkan menggunakan 3 liter atau 3000 cc air menjadi larutan induk. Dari larutan induk tersebut kita ambil 200 hingga 300 cc, kurang lebih 1 gelas biasa. Kemudian kita encerkan dengan 50 liter air. Setelah kita aduk, barulah kita siramkan merata ke permukaan lahan. Selama pemupukan dasar hingga nanti fase tanam, masukkan air secukupnya, jangan sampai melimpah ruah sehingga mengalir keluar dari lahan kita. Setelah kita lakukan pemupukan dasar dan juga penyiraman supernasa, kemudian kita lakukan penggaruan atau garu. Tujuan penggaruan adalah agar tanah menjadi rata dan rerumputan yang masih tertinggal dapat terbenam ke dalam tanah. Tanah yang sudah digaru dibiarkan selama 4 hari. Setelah tanah sudah menjadi lumpur halus dan pupuk dasar maupun supernasa sudah menyatu dengan tanah atau bereaksi dengan tanah, baru lahan siap ditanami. Pada proses penanaman bibit, tahap pertama adalah pencabutan bibit, atau dalam bahasa Jawa kita sebut daud bibit.
Perlu kita perhatikan bahwa dalam pencabutan bibit haruslah dilakukan secara hati-hati, supaya tidak banyak akar yang putus. Syarat bibit yang baik untuk dipindahkan ke lahan penanaman adalah tinggi bibit sekitar 25 cm, memiliki 5 hingga 6 helaian daun, batang bawah besar dan keras, bebas hama dan penyakit tanaman, serta jenisnya seragam. Umur bibit yang baik untuk pindah tanam tergantung varietasnya. Untuk varietas genjah, yaitu umur 100 hingga 115 hari panen, bibit dipindahkan pada umur 17 hingga 21 hari setelah semen. Sedangkan untuk varietas sedang, yaitu kurang lebih 130 hari, bibit dipindah tanamkan setelah berumur 21 hingga 25 hari setelah semen. Sedangkan untuk varietas panjang, yaitu 150 hari, bibit dipindah tanamkan pada umur 30 hingga 40 hari setelah semen. Bila lahan sudah siap ditanami dan bibit di persemian sudah siap, maka segera dilakukan penanaman. Jarak tanam yang digunakan antara lain adalah 25 kali 25 cm atau 30 kali 30 cm. Dengan jumlah bibit yang dimasukkan ke dalam setiap rumpun adalah cukup 2 hingga 3 bibit per rumpun. Pada saat penanaman, juga perlu kita perhatikan kedalaman tanam. Umumnya, sebagian besar petani di Indonesia kurang memperhatikan kedalaman bibit atau kedalaman tanam. Kedalaman yang sering digunakan hanya didasarkan pengalaman selama bertahun-tahun jadi petani atau berdasarkan naluri. Bibit yang terlalu dalam dibenamkan atau ditanam akan berakibat pada berkurangnya jumlah anakan tanaman. Ini terjadi karena semakin dalam pembenaman bibit, maka akan semakin kurang suhu tanah, sehingga mata tunas yang ada di bagian bawah bibit tidak akan memperoleh rangsangan untuk membentuk anakan. Kedalaman bibit yang baik kurang lebih 5 cm dari permukaan tanah. Tetapi karena prakteknya yang sulit, maka sebagai acuan atau sebagai pedoman bahwa bibit dibenamkan sekitar 2 buku atau 2 ruas jari tangan orang dewasa. Setelah kita lakukan penanaman, penyulaman diperlukan jika ada bibit yang tumbuh kurang baik atau mati. Sebaiknya penyulaman dilakukan hingga 15 hari setelah tanam. Fase selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi antara lain adalah pemupukan susulan. Pemupukan susulan untuk pupuk makro diberikan pada umur 25 hari setelah tanam dan umur 45 hari setelah tanam. Pada umur 25 hari, pemupukan susulan pertama bisa kita lihat pada tabel pertama, urea sebanyak 36 kg per 1000 meter persegi, ZA 3,5 kg per 1000 meter persegi, dan KTL 10 kg per 1000 meter persegi. Pada pemupukan susulan kedua, yaitu pada umur 45 hari, pada tabel pertama, urea 18 kg per 1000 meter persegi, ZA 2 kg per 1000 meter persegi, dan KTL 20 kg per 1000 meter persegi. Sedangkan tabel kedua, pada umur 25 hari, pemupukan susulan pertama
urea 15 kg per 1000 meter persegi, KCl 5 kg per 1000 meter persegi. Pada pemupukan susulan kedua, yaitu pada umur 45 hari, urea 7,5 kg per 1000 meter persegi, KCl 10 kg per 1000 meter persegi. Pada tabel ketiga, pada umur 25 hari, pemupukan susulan pertama, urea 10,5 kg per 1000 meter persegi, KCl 4 kg per 1000 meter persegi. Pada pemupukan susulan kedua, yaitu pada umur 45 hari, urea 6 kg per 1000 meter persegi, KCl 7,5 kg per 1000 meter persegi. Penyemprotan pupuk organik cair nasa dan hormonik yang pertama dilakukan pada umur 15 hari setelah tanam. Selanjutnya penyemprotan yang kedua adalah 30 hari setelah tanam. Dan penyemprotan yang ketiga adalah 40 hari setelah tanam. Dengan dosis 4 hingga 6 tutup pupuk organik cair nasa dicampur dengan 1 tutup hormonik per tangki 14 atau 17 liter. Perawatan yang lain adalah pengolahan tanah ringan. Pengolahan tanah ringan ini dilakukan pada tanaman berumur 20 hari setelah tanam. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sirkulasi udara atau aerasi dalam tanah, juga agar tanah di sela-sela tanaman akan menjadi gembur. Alat yang digunakan biasanya berupa sorokan, yaitu semacam garpu kayu bergigi paku yang sudah ditumpulkan selebar kurang lebih 15 cm dan diberi tangkai. Pemeliharaan selanjutnya adalah penyiangan. Gulma atau tanaman liar yang mengganggu tanaman padi akan bersaing dengan tanaman padi dalam memperoleh makanan atau zat hara dari dalam tanah. Oleh karena itu, penyiangan sangat diperlukan agar tanaman padi dapat tumbuh sempurna sehingga produktivitasnya dapat maksimal. Gulma yang sudah dicabut dapat dibuang keluar areal sawah atau dipendam dalam lumpur sawah sedalam-dalamnya. Sebaiknya dalam satu musim tanam dilakukan penyiangan 2 kali, yaitu pada saat umur 21 hingga 30 hari setelah tanam dan 35 hingga 45 hari setelah tanam. Dalam berbudidaya padi, hal yang sangat penting adalah pengaturan air. Dalam pengaturan air perlu diperhatikan beberapa fase pertumbuhan. Pada fase pertumbuhan awal, yaitu setelah bibit padi ditanam, sawah harus digenangi air setinggi 2 hingga 3 cm selama 15 hari atau saat tanaman mulai membentuk anakan. Air harus dipertahankan agar struktur tanah yang sudah diperoleh saat pengolahan tanah dapat dipertahankan. Selain itu dapat juga menghambat pertumbuhan gulma. Kecuali jika tampak gejala serangan hama putih, maka pengairan diatur, yaitu 1 hari digenangi, selanjutnya 3 hingga 4 hari dikeringkan. Dikeringkan yang dimaksud adalah tanah cukup basah saja, tapi tidak ada air yang tergenang. Hal ini bertujuan untuk memutus siklus hama putih tersebut. Perlu kita ketahui bahwa hama putih sesekali dan biasanya pada malam hari turun ke bawah untuk memenuhi kebutuhan makan maupun minum dari air yang ada di permukaan tanah. Jadi dengan pengiringan diharapkan dapat mengurangi atau memutus siklus hama putih tersebut. Pengaturan air pada fase pembentukan anakan. Pada fase pembentukan anakan, ketinggian air perlu ditingkatkan dan dipertahankan cukup 3-5 cm hingga tanaman terlihat bunting. Bila permukaan air mencapai ketinggian lebih dari 5 cm dari permukaan tanah,
Hal ini malah dapat berakibat pembentukan anakan atau tunas akan terhambat. Tetapi sebaliknya, jika kurang dari 3 cm, gulma akan mudah sekali tumbuh dan berkembang. Pengaturan air pada fase bunting, yaitu air dibutuhkan dalam jumlah cukup banyak, sehingga ketinggian genangan air pun harus cukup tinggi, yaitu sekitar 10 cm dari permukaan tanah. Kekurangan air harus dihindari pada saat fase bunting ini, karena dapat berakibat kurang sempurnanya penelitian bulir padi, sehingga pada akhirnya banyak pembentukan bulir padi yang gagal atau tidak sempurna dan kurang bernas. Pada fase pembungaan, bila mulai tampak keluar bunga, sawah perlu dikeringkan selama kurang lebih 4 hingga 7 hari. Ini dilakukan supaya pembungaan berlangsung secara serentak. Pada saat bunga muncul serentak, air segera dialirkan kembali sampai ketinggian 5 hingga 10 cm agar tanaman dapat menyerap makanan maupun air sebanyak-banyaknya. Dalam budidaya padi, di samping penggenangan juga perlu diperhatikan pada fase-fase pengeringan. Sebenarnya pengeringan yang dimaksud bukanlah kering total, artinya tanah cukup basah dan lembab namun tidak sampai tergenang. Pengeringan hanya dilakukan pada fase pemasakan biji. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki aerasi tanah, meningkatkan suhu dalam tanah, dan juga meningkatkan penambahan bahan organik oleh jasa teknik, dan sekaligus mencegah terjadinya busuk akar, serta bermaksud untuk mengurangi atau mencegah populasi hama. Sedangkan pada pemasakan biji atau pemasakan bulir padi bertujuan untuk menyeragamkan biji atau bulir dan mempercepat pemasakan bulir padi. Sebagai patokan, pengeringan dilakukan saat seluruh butir padi mulai menguning. Pengeringan jangan dilakukan sebelum semua bulir padi tampak kuning, karena dapat berakibat malai padi menjadi kopong atau kosong atau gabuk. Pengeringan ini dilakukan hingga saat padi siap dipanen. Dalam budidaya tanaman padi, tindakan pencegahan serangan hama dan penyakit tentunya lebih baik daripada tindakan pengobatan. Untuk itu perlu dilakukan pengamatan secara cermat dan teratur. Paling tidak pengamatan dilakukan tiap 2 hari sekali atau setidaknya 1 minggu sekali. Penggunaan produk-produk pengendali hama dan penyakit dari PT NASA seperti Natural Bio, Natural BVR, Pestona, dan Natural Fitura sebaiknya dilakukan sejak fase pembibitan dan juga pada fase awal pertumbuhan secara bergantian berselang-seling, atau bisa digunakan salah satu produk saja sesuai dengan jenis hama yang berpotensi menyerang. Akan lebih baik jika Natural Bio, Natural BVR, Natural Fitura maupun Pestona diberikan secara teratur 1-2 minggu sekali berdasarkan jenis hama atau penyakit yang biasanya berpotensi menyerang tanaman padi di wilayah atau lahan yang bersangkutan. Selain penggunaan produk-produk dari PT Natural Nusantara, sebaiknya juga dilakukan tindakan pencegahan lainnya. Tindakan pencegahan serangan hama dan penyakit tanaman padi juga dapat dilakukan dengan beberapa cara.
Misalnya dengan pengaturan rotasi tanaman dan juga rotasi varietas tanaman padi. Dengan pengolahan tanah yang baik, pengaturan jarak tanam, penyiangan secara teratur, kemudian dengan pengelolaan air, perbaikan sanitasi lingkungan, misalnya dengan menjaga kebersihan penataan sawah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan pemberian nutrisi atau pupuk secara lengkap, cukup, dan berimbang. Adapun beberapa hama dan penyakit yang sering dijumpai menyerang tanaman padi, di antaranya adalah yang pertama adalah hama putih palsu. Hama putih palsu biasanya menyerang sejak awal pembibitan. Gejala yang dapat dijumpai biasanya ditemukan titik-titik yang memanjang sejajar tulang daun dan berwarna putih, serta dapat ditemukan ulat yang menggulung daun padi. Untuk pencegahan ataupun pengendalian, sebaiknya menggunakan natural BVR sejak pada fase pembibitan untuk mencegah atau bahkan mengurangi meluasnya ancaman serangan, dan juga dengan cara pengaturan air yang baik seperti yang sudah dijelaskan pada fase pengelolaan air. Hama yang kedua adalah hama penggerek batang padi. Hama penggerek batang padi biasanya menyerang tanaman padi dengan cara menggerek batangnya. Jika menyerang tanaman padi pada fase vegetatif atau pada saat tanaman masih muda, disebut dengan sundep. Gejalanya adalah batang padi mudah sekali dicabut dan berwarna kuning kecoklatan. Sedangkan apabila penggerek batang padi menyerang pada fase generatif atau pada saat tanaman padi memasuki fase bunting, biasanya disebut hama beluk. Gejala serangan hama beluk dapat dijumpai malai kelihatan hampa atau kosong dan mudah sekali dicabut karena bagian bawah batang digerek oleh hama beluk tersebut. Untuk pencegahan ataupun pengendalian dapat diberikan atau disemprotkan natural BVR atau Testona. Natural BVR ataupun Testona dapat digunakan salah satu saja, atau juga dapat diberikan kedua-duanya dengan cara berselang-seling. Misalnya, minggu ini disemprotkan natural BVR, 1 atau 2 minggu kemudian disemprotkan Testona, selanjutnya 1 atau 2 minggu berikutnya disemprotkan BVR lagi, dan seterusnya. Hama yang ketiga adalah hama wereng. Hama wereng menyerang dengan cara menghisap cairan batang padi. Dan hama wereng juga dapat menularkan virus. Untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan dapat dilakukan rotasi varietas dan juga rotasi tanaman. Dalam pengendalian hama wereng, penggunaan pestisida kimia haruslah secara hati-hati atau bijaksana. Karena penggunaan pestisida kimia yang terlalu sering dapat menimbulkan wereng menjadi resisten. Selain resisten, hama wereng juga bisa mengalami perubahan genetik. Untuk itu, penggunaan natural BVR dan Testona merupakan cara yang sangat tepat untuk mengendalikan hama wereng, karena natural BVR dan Testona merupakan bahan-bahan pengendali wereng yang bersifat alami. Pada saat penyemprotan natural BVR ataupun Testona, sebaiknya perlu memperhatikan hal-hal berikut. Misalnya, natural BVR dan Testona dilakukan pada saat fase-fase telur baru menetas atau pada saat wereng muda atau nimfa lebih banyak dari wereng dewasa.
Penyemprotan natural BVR dan Pestona disemprotkan mengenai sasaran pada pangkal batang, karena disitulah tempat yang sangat disukai oleh hama wereng. Dari kedua hama, yaitu hama penggerek batang padi maupun hama wereng, sebaiknya pada saat tanaman padi sudah terserang hama penggerek batang maupun wereng, jerami habis panen itu sebaiknya dibakar. Serta perlu dilakukan pengelolaan air dan pengelolaan tanah dengan baik dan benar. Nah, yang keempat adalah hama walang sangit. Hama walang sangit menyerang buah padi yang baru masak susu. Biasanya dijumpai ada bekas isapan dan bulir padi berbintik-bintik hitam. Untuk pengendalian atau pencegahan hama walang sangit, sebaiknya digunakan natural BVR atau juga dapat digunakan Pestona. Di samping hama-hama tersebut tadi, kita juga perlu mewaspadai adanya ancaman hama lainnya seperti hama tikus maupun hama burung yang biasa menyerang tanaman padi secara tiba-tiba dan sehingga bisa menyebabkan kegagalan panen. Khususnya hama tikus dapat dilakukan penyebaran atau penebaran musuh alami tikus seperti burung hantu, ular, anjing, maupun kucing. Serta dapat juga dilakukan pembersihan pematang sawah atau sanitasi yang baik. Pada saat habis panen sebaiknya dilakukan gropioan atau memburu tikus secara beramai-ramai. Sedangkan untuk hama burung, cara yang sementara bisa dilakukan adalah dengan cara memasang boneka sawah atau boneka yang mirip orang-orangan yang dipasang di tengah-tengah hamparan padi atau di sekeliling pematang sawah. Di samping hama, kita juga harus mewaspadai ancaman serangan penyakit tanaman padi. Penyakit-penyakit tanaman padi yang perlu diwaspadai antara lain penyakit yang disebabkan oleh jamur, di antaranya adalah penyakit blas yang disebabkan oleh jamur Pyricularia oryzae, serta juga penyakit yang disebabkan oleh jamur Fusarium. Di samping itu yang juga perlu diperhatikan adanya ancaman penyakit yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris, seperti penyakit kresek atau kresek atau penyakit hawar daun. Untuk mencegah serangan penyakit tersebut, sebaiknya diberikan nutrisi yang lengkap, cukup, dan berimbang sejak pada awal tanam. Di samping itu, harus diberikan pencegahan dengan pemberian natural bio pada saat sebelum tanam. Harus diwaspadai juga adanya ancaman penyakit tungro yang sudah terbukti sangat membahayakan pada tanaman padi. Penyakit tungro disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh wereng hijau. Di samping penyakit tungro juga perlu diwaspadai penyakit kerdil yang disebabkan juga oleh virus, namun hama perantaranya berupa wereng coklat. Hal yang sangat penting dilakukan adalah melakukan rotasi tanaman atau rotasi varietas, pemberian nutrisi yang lengkap, cukup, dan berimbang, serta sistem tanam serempak,
Dan yang terpenting mengendalikan sektornya atau hama perantara, yaitu dengan pemberian natural BPR atau Pestona yang dapat diberikan salah satu saja atau kedua-duanya secara berselang-seling 1 atau 2 minggu sekali. Setelah tanaman cukup umur, maka segera dilakukan pemanenan. Pemanenan dapat menggunakan sabit atau ani-ani atau alat yang lain disesuaikan dengan lokasi dan juga tradisi setempat. Demikianlah informasi tentang budidaya padi dari PT Natural Nusantara. Semoga informasi ini bermanfaat bagi mitra NASA khususnya dan petani padi pada umumnya di seluruh Nusantara. Terima kasih dan salam NASA. Saat ini kami berada di Desa Pesantren, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, di lahan padi milik Bapak Kepala Desa Pesantren yang sudah menggunakan produk-produk dari PT Natural Nusantara, dan hasilnya menunjukkan adanya sebuah peningkatan yang signifikan atau luar biasa. Untuk lebih jelas, mari kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Kepala Desa Pesantren. Perkenalkan, saya sendiri adalah Haji Ali Suyitno, dan saya sedang dipercaya oleh warga untuk menjabat Kepala Desa Pesantren Kecamatan Tambak, dan saya juga langsung jadi petani, ya, walaupun coba langsung memurnikan diri seluas 1,5 hektar yang saya buktikan mulai dengan Super NASA, yaitu ini yang jenisnya ini saya pakai per 1000 meter adalah 1 botol, saya pakai 5. Terus selama kurun waktu 45 hari, mulai dari umur 7 hari, 21 hari, dan 45 hari sesuai petunjuk, saya semprot 5 dengan 3 kali penyemprotan. Nah, juga hormon, saya hormon dengan 5 itu saya pakai hormon 3, Pak, tidak full, ya. Pupuk yang pasti, ya, yaitu dia tablet dengan komponen 100 kilo, ya, 1,5 hektar. Terus Pronska itu sudah kebiasaan kami, itu saya pakai 120 kilo per 1,5 hektar. OTS? Enggak pakai es. Kemudian juga sudah saya rendam pakai NASA 1 hari 1 malam, terus saya semai selama kurang lebih 22 hari. Umur penyimpanan saya cabut, saya tanam. Sampai detik ini bisa dipanen. Alhamdulillah ini juga disaksikan para rekan kelompok tani juga dari tim Super NASA. Kita lain alhamdulillah sudah saya hitung, itu bisa ada 300 butir gabah per malek. Biasanya kami sebelum pakai NASA maksimal tiap itu saya dapat 4 ton 1,5 hektar maksimal sudah. Alhamdulillah berkat kemurahan Allah dengan saya lantari tambah pupuk NASA ini, ya, saya bisa mendapatkan 7,5 ton basah 1,5 hektar. Jadi kalau 1 hektar itu 10.000 meter kurang lebihnya 15 ton basah. Ya kalau keringnya saya hitung-hitung disusutkan 25%, 12 ton. Ya paling ton saja sudah maksimal, Pak, karena ton basah untuk 1 hektarnya. Kemudian awal tanam sampai kurang lebih umur 80 hari itu tidak mengalami apapun, Pak, alias pertumbuhan mulus. Di 1,5 hektar itu yang roboh kurang lebih persentasenya hanya 5%, Pak. Itu bisa kecil sekali. Untuk perontokannya, Pak, itu beliau bilang itu merasanya sekali atau mudah. Dan secara ekonomi, Pak, jadi hanya berapa? Iya. Baik, Pak, kalau segi ekonomi, karena saya selaku kepala pemerintahan ini punya kewajiban untuk meningkatkan sumber pendapatan warganya dan mengenakan kemiskinan, jadi saya himbau, saya hijab semua kelompok tani kalau kepengen istilahnya mentas dari kemiskinan, sumber pendapatan harus tambah, ya kan, Pak? Ya, betul. Sumber pendapatan tambah berarti ekonomi akan maju. Kita harus kerja keras. Ini sekarang survei membuktikan dengan kita kerja keras mau dan ditambah dilantari pupuk NASA, Allah mengijabah hasilnya
banyak. Kita harus berucap alhamdulillah. Kira kalau saya hitung-hitung para kelompok kami mudah-mudahan bisa mengikuti jejak kami ini. Kalau saya selaku petani, saya sewa lahan Pak 3 iring atau setengah hektar ini. Kalau dihitung-hitung ya minimal itu 3 juta rupiah Pak. Benih, pengolahan lahan dan sebagainya. Kalau sebahu saya habis 1,5 juta. Jadi kalau 3/4 bahu, 3/4-nya kan 1,5 juta. Dan pupuk saya biasa itu memakai tadi tablet ya 1 kintal itu berarti kurang lebih 150.000 ditambah ponskal 1.750 kali 20 kilo. Nah, kita nilai pupuk 600.000 rupiah yaitu sumber nasa dan hormon. Itu saya punya peningkatan hasil per setengah hektar itu jadi dari 4 ton ke 7,5 ton. Ya. Kalau diuangkan Pak, kira-kira peningkatan pendapatan berapa Pak? Baik Pak, kalau kita nilai uangkan dari biasanya setengah hektar paling saya dapat 4 ton dengan harga gabah basah taruhlah dibikin murah, nggak muluk-muluk 100.000 per kuintal, berarti saya dapat 4 juta Pak. Tapi dengan adanya sekarang super nasa tadi saya tambah pupuk senilai 100.000 rupiah, itu saya dapat 7 juta 3.500.000 rupiah Pak dari per setengah hektar. Kalau 1 hektar berarti kita punya pendapatan 7 juta nilai tambahnya. Nasa di sini juga hadir banyak dari perwakilan kelompok-kelompok tani yang wilayah Kecamatan Tambak, dan kita akan menyaksikan kesaksian beberapa kelompok tani yang sudah menyaksikan sendiri tentang kualitas produk dari PT Nasa. Kita akan Pak Batik Ahmadi. Ini juga saya mencoba sendiri secara langsung, saya coba ternyata betul-betul amol lah istilahnya lah, gampang rontok begitu. Lain dengan sebelum ada Nasa, saya kira dan lama sekali ini hasilnya juga berlipat ganda. Nanti di desa kami akan saya coba masalah Nasa. Sebelum sementara hasilnya di desa Perumbun berapa Pak? Sementara per seberapa bau istilahnya paling banyak itu 1 ton lah. Jadi kalau 1 hektar cuman 4 ton. Tadi Bapak bagaimana Pak menyaksikan milik Bapak Lurah Pesantren ini Pak? Setengah hektar keluar 7,5 ton. Berarti kan 1 hektarnya itu 15 ton. Cukup melimpah. Lurah, sebelum kami akhiri mungkin ada pesan-pesan Pak Lurah kepada petani di wilayah desa pesantren khususnya dan Nusantara pada umumnya. Silakan Pak. Baik. Kepada bapak-bapak kelompok tani khususnya juga para ulama untuk bisa terus menyebarluaskan untuk mencari rezeki yang halalan thayyiban dengan betul-betul karunia Allah, yaitu meningkatkan produksi pertanian Pak ya. Mari kita kembangkan dengan teknologi Nasa yang mana sudah bisa membuktikan dengan hasil yang cukup memuaskan. Dan alhamdulillah periode ini yang dikhawatirkan adanya banyak hama khususnya tikus, berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa kita bebas terhindar dari hama apapun sehingga betul-betul menghasilkan yang memuaskan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tim Nasa melaporkan dari Desa Pesantren Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Joni, reporter, dan kameramen Agus Budi melaporkan. Pemirsa Nasa tercinta, pada kesempatan ini tim Nasa berada di Desa Karangpandan, Kecamatan Pakis Haji,
Kabupaten Malang, tepatnya di hamparan tanaman padi milik Bapak Mas Dullah. Pada kesempatan ini, tim NASA ingin meliput kesaksian tentang penggunaan produk-produk NASA yang sudah digunakan oleh Bapak Mas Dullah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Bapak Mas Dullah. Selamat pagi Pak Mas Dullah. Selamat pagi. Kenal NASA dari mana Pak? Saya mengenal NASA dari Bapak Agus 1 tahun yang kemarin, jadi sudah 2 kali ini. Jenis padi yang digunakan Pak Mas Dullah ini apa Pak? Jadi saya pakai jenis F2, lidah F2, turunan kedua. Sekarang ini umur tanaman padi Bapak ini berapa Pak? Sekarang sudah umur 3 bulan kurang 3 hari. Bagaimana cara penggunaan dari produk-produk NASA tersebut Pak? Begini, jadi umur yang sangat sederhana dulu itu memang saya pakai hanya 2 kali. Jadi umur 25 pakai NASA, terus keduanya umur 45 NASA plus hormon. Dosisnya berapa Pak? Dosisnya 1 kali semprot 7 tutup NASA, 1 tangki. Hormonnya 4 tutup. 4 tutup per tangki. Urea TSP KCL-nya berapa Pak? Pakai SP 1 kuintal, SP 36. Iya. Terus urea plus ZA 6 kuintal setengah. Ya, sebelum pakai produk NASA, pendapatan saya 1 hektar itu 8 ton per hektar. Dan biaya sekitar 3,5 juta. Dengan harga gabah 1.000, saya mendapatkan keseluruhan 8 juta, dipotong biaya 3,5, jadi saya mendapatkan untung 4,5 juta. Setelah saya menggunakan produk NASA, penghasilan saya itu 11 ton per hektar. Terus total biaya keseluruhan 3,5 juta. Terus harga 1.000, jadi saya mendapatkan 11 juta, dipotong biaya 3,5, jadi saya mendapatkan hasil 7,5 per hektar. Jadi tambahan untung sekitar 3 juta sampai 3,5 per hektar. Jadi setelah saya mencoba yang pertama yang sangat sederhana, saya sekarang mau meningkatkan. Jadi sekarang saya pakai Super NASA plus hormon. Jadi kemudian saya itu ingin meningkatkan hasil yang lebih lagi. Jadi saya ingin coba yang lebih baik lagi. Pak Mas Dullah, mungkin Bapak mempunyai kesan-pesan untuk para petani, terutama di Kabupaten Malang dan umumnya di petani di seluruh Indonesia, Pak. Ya, begini Pak, saya selaku kelompok tani Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisadi, dengan peningkatan pakai Super NASA dan NASA, peningkatan hasil yang cukup, saya menganjurkan dari bapak-bapak petani mengikuti jejak saya, mungkin di Kabupaten Malang ini atau seluruh Indonesia, Pak. Demikian pemirsa NASA tercinta, bincang-bincang kami dengan Bapak Mas Dullah yang telah membuktikan keampuhan dari produk-produk NASA, diantaranya NASA, Super NASA, dan Hormonik, di mana hanya dengan menggunakan NASA dan Hormonik, Bapak Dullah mampu berproduksi 11 ton per hektar. Demikian reporter Agus dan kamerawan Hakim melaporkan dari Pakisadi, Kabupaten Malang. Salam NASA.